Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن حي على حي على حي على حي على Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada kita semua, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan sekedar kata-kata, takwa bukan sekedar penampilan, takwa bukan sekedar ikut-ikutan, akan tetapi haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu selalu mengingat Allah, tidak lupa kepada Allah. Takwa maknanya selalu taat dan tidak bermaksiat kepada Allah. Dan takwa berarti selalu bersyukur atas nikmat Allah dan tidak kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini Jumat pekan kedua di bulan suci Ramadan. Sangat cepat waktu berlalu. Maka ada pepatah Arab mengatakan zahaban nisf wa nisfuhu zahab. Telah pergi separuh bulan Ramadan dan separuhnya lagi merupakan zahab, emas. Dia mutiara, dia inti Ramadan, dia puncak Ramadan. Maka tidak ada kata dan tidak ada sikap yang lebih baik bagi kita melainkan agar kita memaksimalkan hari-hari tersisa. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Raghima anfu rajulin, celaka dan binasa. Siapa? Dakhala alaihi Ramadan thumma salakh falam yughfar lah. Orang yang bertemu Ramadan, kemudian Ramadan sedikit-sedikit meninggalkannya, kemudian dosanya tidak atau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bagaimana kita memaksimalkan amalia Ramadan di hari-hari yang tersisa ke depan? Ada beberapa amalan yang harus kita jaga, bahkan kita tambah kualitas dan kuantitasnya sampai akhir Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, yang kita sebut 3 amalan yang 3 serangkai. Rasulullah bersabda, man shoma Ramadan, yang pertama. Yang kedua, man qama Ramadan. Yang ketiga, man qama Lailatul Qadri. Redaksi awalnya mirip, tetapi akhirnya sama. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa berangkat dari iman, ia yakin pada Allah bahwanya semua perintah Allah pasti di dalamnya ada maslahat kebaikan bagi hambanya, dan semua larangan Allah pasti di dalamnya ada mudarat bahaya bagi hambanya. Wahtisaban, dan dia mengharap pahala Allah, tidak terpaksa dalam menjalankannya, dia ikhlas karena Allah.
maka jaminan adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan ampuni semua dosanya. Puasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi ada puasa yang berkelas dan berkualitas. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak berbicara, tidak melangkahkan kaki, tidak menggerakkan tangannya terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza sumt fasum sam'aka wa basarak wa lisanak. Jika kamu puasa, kata sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, maka puasa pula matamu, puasakanlah lisanmu, telingamu, dan seluruh anggota badanmu. Ini puasa yang berkelas dan berkualitas. Semoga kita bisa mampu melakukan puasa yang berkelas dan berkualitas. Yang kedua, man qama Ramadan, barang siapa yang qiyam Ramadan, salat tarawih, imanan wa ihtisaban, berangkat dari iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Jaga salat tarawih, jangan sampai kita absen, jangan sampai kita ketinggalan. Ikuti imam sampai selesai. Man qama ma'al iman hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang berdiri di belakang imam sampai imamnya selesai, maka baginya pahala ibadah semalam suntuk. Siapa dari kita yang bisa ibadah selama 12 jam semalaman? Siapa? Tetapi ketika kita mengikuti imam di salat tarawih, maka kita akan mendapatkan pahala ibadah semalam suntuk. Yang ketiga, man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang berqiyam Ramadan, menjaga hari-hari 10 terakhir. Mencari apa? Lailatul Qadri, mencari malam yang nilainya kata Allah khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam nilainya lebih baik dari umur kita semuanya, 83 lebih, 83 tahun lebih. Dia jaga dengan ibadah kepada Allah, dia iktikaf kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, qiyamul lail, tilawah Al-Quran, berzikir, maka Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Yang pertama. Yang kedua, amalan yang harus kita jaga, bahkan kita tambahkan kualitas dan kuantitasnya sampai akhir Ramadan, dan semoga bisa menular setelah Ramadan, karena kebaikan itu akan memanggil saudara-saudaranya. Begitu pula keburukan, ialah amalan tilawah Al-Quran. Ramadan begitu mulia, bahkan bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, ampunan Allah, karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ramadan. Tidak ada bulan Syawal, Ramadan. Unzila fihi Al-Quran, kemudian Allah gandengkan dengan Al-Quran. Ramadan dan Al-Quran, dua hal yang tidak bisa dipisahkan, satu paket. Maka kalau ada kita menjalani puasa Ramadan tanpa Al-Quran, dia tidak baca Al-Quran, maka Ramadannya tidak sempurna, hambar Ramadannya. Kalau ibarat manusia, dia manusia tanpa ruh. Al-Quran adalah ruh bagi jasad. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Manusia ini nilainya, harganya, karena di dalam tubuhnya ada ruhnya. Manusia kalau sudah meninggal harus cepat segera dikuburkan. Kalau sudah bangkai, tidak ada harganya lagi. Kenapa dia ada harga? Kenapa dia mulia? Karena ada ruh di dalamnya. Al-Quran juga begitu. Kalau Al-Quran itu ada dalam hati kita,
Maka Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an, belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Makanya Rasulullah setiap Ramadan beliau bertadarus dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Tadarus bersama Jibril, sekali khatam Ramadan, sekali khatam. Kecuali Ramadan di akhir wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau khatam 2 kali. Kira-kira Rasulullah bisa enggak lebih dari sekali khatamnya? Bisa. Bahkan sangat bisa. Rasulullah ketika Ramadan khatam 10 kali. Bisa. Kenapa beliau sekali khatam? Jawabannya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberatkan, tidak mau memberatkan umatnya. Bagi orang yang jarang khatam Al-Quran di luar Ramadan, ketika Ramadan khatam, ini prestasi yang luar biasa, hebat. Maka sungguh keterlaluan kalau kita tidak bisa khatam di Ramadan meskipun sekali. Maka jangan sia-siakan Ramadan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Inilah kitab Al-Quran yang penuh berkah. Fattabi'uh, ikuti dia, jangan tinggalkan dia, terus baca. Wattaqu, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin disayang oleh Allah di bulan Ramadan, ayo kita baca Al-Quran, khatamkan Al-Quran. Lihat sirah, kisah orang-orang soleh sebelum kita, mereka berlomba-lomba khatam Al-Quran di Ramadan. Imam Syafi'i 60 kali, semalam 1 kali, di siang hari 1 kali. Utsman bin Affan khatam di salat tahajudnya 30 juz. Beliau mengatakan, lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Jikalau hati kita bersih, hati kita suci, dosanya sudah dibersihkan oleh Allah, maka tidak akan pernah hati ini kenyang dengan Al-Quran. Terus baca lagi, khatam, ulangi lagi, tamat, ulang dari awal lagi. Itu petanda hatinya bersih. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kita untuk selalu berinfak, bersedekah. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah orang yang sangat dermawan di antara kalian. Ajwadu, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Ketika Ramadan tiba, beliau, kedermawanan beliau sampai puncaknya. Bahkan digambarkan seperti karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Angin itu cepat, dan dia bisa ke semuanya. Artinya tidak tertahan lagi kedermawan Rasulullah SAW ketika Ramadan. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takulah kalian dengan api neraka Allah, meskipun dengan sedekah bisyikki tamrah, separuh kurma. Kita punya 1 butir kurma, kemudian kita belah 2, sebelah buat kita, sebelah untuk orang yang kita sedekahkan. Saking Rasulullah ingin memotivasi umatnya untuk bersedekah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberi, berinfak di jalan Allah, dan dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan janji Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan jalannya, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan tambah berkah hartanya. Ma naqasa malun min sadaqah
Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Tidak akan berkurang harta yang diinfakkan. Karena banyak orang yang dia takwa secara hablum minallah, tapi dia miskin secara hablum minan nas. Dia tidak peduli. Padahal ada saudara kita yang puasanya bukan 1 bulan, puasanya berbulan-bulan. Maka Rasulullah bersabda, tidak akan beriman di antara kalian sampai ketika dia tidur dengan kenyang, padahal tetangganya ada yang kelaparan. Ramadan mengajarkan kita untuk berbagi. Iftar. Barang siapa yang memberikan buka puasa, maka baginya pahala orang yang dibukakan sama pahala dia. Dia dapat 2 pahala utuh hari itu. Kalau 5 orang, 6 orang pahala puasa pada hari itu. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang emas. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan Ramadan dengan kebaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjil yaumiddin. Amalan yang berikutnya adalah kita memperbanyak doa kepada Allah. Ramadan adalah bulan untuk kita berdoa. Futihat abwabus sama, dibukakan pintu langit. Dan ayat Ramadan 183 sampai 187 di tengah-tengahnya Allah selipkan ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, jika hambamu, wa idza sa'alaka 'ibadi, jika hamba bertanyamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka aku sangat dekat. Maka gunakan waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah memberikan taufik hidayahnya, agar kita mampu maksimalkan amal Ramadan sampai akhir. Ibadah bukan perkara hebat-hebatan. Puasa bukan kuat-kuatan, bukan berdasarkan pengalaman, bukan ototnya, bukan otaknya. Ibadah itu berdasarkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah oleh Allah. Maka mintalah hidayah agar Allah mudahkan kita, mudahkan memaksimalkan amal Ramadan. Berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Meskipun seluruh waktu orang berpuasa mustajab, akan tetapi ada 2 waktu yang dilalaikan oleh manusia. Yang pertama, waktu ketika sahur sampai menjelang adzan subuh. Ini waktu yang mustajabah. Tetapi kebanyakan orang waktu-waktu ini digunakan untuk mengobrol, buka TV, nonton TV, ketawa ke TV. Padahal ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Hal min mustaghfirin, hal min da'in, hal min sa'il. Allah tawarkan kepada hamba, adakah yang mau beristighfar? Adakah yang mau minta? Aku kabulkan. Yang kedua, waktu ketika menjelang berbuka puasa. Ini waktu mustajabah. Coba lihat, setiap hari kita saksikan jalan-jalan penuh, macet di mana-mana. Ketika menjelang berbuka puasa, lihatlah di negeri Haramain, Makkah, Madinah. Menjelang berbuka puasa, mereka semuanya mengangkat tangan mereka. Bahkan tidak sedikit mereka yang menangis. Pemandangan yang sangat indah.
dan sangat berbeda di tanah air kita. Hanya menunggu azan maghrib mereka keluar rumah, keliling-keliling motor. Padahal ini waktu yang mustajabah. Ayo ajak istrinya, ajak anaknya duduk. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya mustajabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenan doa kita. Allah berikan taufik hidayah agar bisa maksimal amal Ramadan sampai kita di akhir Ramadan, sampai kita berjumpa Ramadan kembali, sampai kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma adhil asy-syirka wal musyrikin. Allahumma damir a'da'aka a'da'ad-din. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allah